cuma ngasih tahu, nggak semua saya sama masa lalu saya atau mantan saya gitu, mau mantan suami atau mantan pacar tuh always berantem. Kalau kita lihat lagi dari jejak digitalnya, ketika dia berhubungan lalu selesai itu kan biasa. Kasusnya pasti KDRT. Dan saya bisa katakan 100% hoax. Saya tidak butuh dipercaya karena saya tidak perlu validasi. Kalian tidak usah percaya sama saya pun tidak ada masalah. Nama Nikita Mirzani belakangan kembali mencuat dan hangat diperbincangkan warganet. Pasalnya, asal-muasal keretakan kisah asmaranya dengan sang kekasih mulai muncul di media sosial secara perlahan. Ya, berdasarkan pengakuan Nikita, berakhirnya kisah cintanya itu bermula dengan tindak kekerasan fisik dan mental yang diduga dilakukan oleh sang mantan. Menariknya, kisah pilu tersebut justru membuat Nikita mendapatkan kritikan pedas dari Tengku Zanzabela yang sangat meragukan kebenaran dari curhatan sang nyai. Dan lewat siaran langsung yang dilakukannya beberapa waktu lalu, wanita kelahiran 1986 itu akhirnya buka suara dan menanggapi sentilan-sentilan yang terus dilancarkan Tengku Zanzabela. Namun, alih-alih tersulut emosi dan balik menyindir Tengku dengan berapi-api, Nikita Mirzani justru tampil tenang, sembari memberikan tanggapan sendu yang menyayat hati warganet. Hal ini tentu berbeda 180 derajat dari karakter Nikita Mirzani yang dulu. Lantas, mungkinkah tindak tanduk ini merupakan bukti bahwa Nikita Mirzani tengah berkaca dengan kisah hidupnya yang lagi-lagi menemui aral terjal? Serta, mungkinkah pula masalah-masalah yang tak kunjung mereda melahirkan sebuah tekanan bagi mentalnya? Saya cuma ngasih tahu, nggak semua saya sama masa lalu saya atau mantan saya gitu, mau mantan suami atau mantan pacar tuh always berantem. Kalau kita lihat lagi dari jejak digitalnya, ketika dia berhubungan lalu selesai itu kan biasa. Kasusnya pasti KDRT. Saya pernah pacaran sama yang namanya Paulo, tidak pernah putus, saya tidak pernah ribut. Saya pernah pacaran sama John Hopkins, putus, saya tidak ribut gitu. Saya pernah punya mantan suami yang pertama, cerai tapi tidak ribut gitu. Jadi jangan karena saya dulu punya label di diri saya itu suka bikin masalah atau huru-hara, berarti ke pasangan juga akan melakukan hal yang sama, tidak gitu. Saya kalau ke pasangan tuh nurutnya tuh senurut-nurutnya. Dan saya bisa katakan 100% hoax. Dan kalaupun dia merasa dia tertekan, itu karena yang saya bilang tadi, karena memang dia orang yang tidak bisa dididik, atau memang dia kecintaan, kebaperan sendiri gitu loh. Bohong. Karena gini, kekerasan, misalnya nih kita sendiri yang berpikir kalau kita yang tertekan, itu belum tentu bisa dibilang itu kekerasan. Karena kan perasaan kita sendiri kadang-kadang juga orang, misalnya nih orang lain ngomong apa kita yang tersinggung, itu kan belum tentu kekerasan gitu loh menurut saya. Dan kalaupun misalnya ada bahasa-bahasa si Mas Rizky yang menertibkan dia yang tidak tertib itu lalu dia tersinggung, mungkin itu sih yang dia bilang kekerasan ya, kekerasan mental dan fisik gitu. Fisiknya saya nggak ngerti apakah dia nggak ngerti. Tapi menurut saya kalaupun misalnya ada didikan daripada Mas Rizky ini, menurut saya sih wajar karena Nikita Mirzani ini adalah orang yang memang harus dididik. Buat gue tuh kayak too much dan jatuhnya jadi maluin diri sendiri gitu gak sih, bingung deh mau ngomong apa gitu. Kalau soalnya gue mau berbuat baik kayak, gue mau nggak ada masalah kayak, gue akan tetap dikomentarin dan pasti orang nggak suka gitu. Jadi serba salah gitu kadang kalau mau ngomong tuh sekarang kayak, aduh gue mau ngomong apa ya gitu, gue nanti ngomong ini ntar orang salah pikir nggak ya, gitu lah. Jadi jangan nggak biasa nih setelannya kayak gitu, nggak begitu. Kalian kan nggak pernah hidup sama saya, tidak berdampingan hidup dengan saya, tidak seatap dengan saya gitu. Jadi rasa
sok taunya itu harus agak sedikit diturunin, kecuali yang bicara itu adalah orang yang mengenal saya luar dalam, bersahabat, pernah satu atap, pernah tinggal bareng, pernah hidup bareng, atau orang-orang di sekeliling saya, nggak ada masalah. Tapi kalau yang ngobrol aja nggak pernah, ketemu misalkan cuma sekali, itu juga cuma sekelebetan, tapi bicara seolah-olah mereka mengetahui bagaimana sih kehidupan saya di kehidupan sebenarnya gitu kan, kehidupan sehari-hari, itu jangan kayak begitu. Kalau saya seperti yang udah saya katakan, saya nggak percaya. Karena untuk orang yang sekelas beliau berpendidikan, apalagi circle-nya itu circle yang bukan orang sembarangan, itu kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau Nikita Mirzani ini kan emang terkenal dengan playing victim. Kalau saya menanggapnya seperti itu. Saya tidak butuh dipercaya karena saya tidak perlu validasi. Kalian tidak usah percaya sama saya pun tidak ada masalah, karena apapun yang terjadi dalam hidup saya, cuman saya yang tahu karena saya menjalani gitu. Saya menjalani, saya yang tahu bagaimana gitu kan setiap proses dalam hidup saya gitu. Jadi ya itu aja kali ya. Gitu ya, aku kadang suka pusing gitu. Kadang-kadang saya tuh suka bingung, kayak gila ya, gue nggak ngelakuin apa-apa aja orang kok bisa ya. Kadang-kadang suka kok bisa ya gitu, kayak suka kayak agak kayak bingung, kayak kok bisa ya, padahal gue nggak ngapa-ngapain loh gitu, padahal gue nggak ngelakuin apa-apa gitu. Kita kalau bicara tentang kekerasan itu pasti punya dampak signifikan pada korban ya. Kekerasan yang dialami oleh seseorang itu bisa bersifat verbal, kata, fisik, sosial, emosional, dan sebagainya. Tidak pernah ada korban kekerasan yang tidak apa-apa, tidak pernah ada. Jadi sebenarnya apapun yang melandasi sebuah perilaku kekerasan itu akan memberikan dampak atau akibat jauh lebih besar kepada korban. Nah, apa yang akan terjadi pada korban sangat relatif memang. Tergantung mentalitas si korbannya, tergantung juga bagaimana support system yang mendukung korban, dan juga bagaimana pelajaran atau pengalaman yang dimiliki korban dalam menyelesaikan peristiwa-peristiwa atau beban-beban emosi sudah dialami. Jadi memang itu tidak bisa dipastikan 100%. Nikita yang dulu bukanlah yang sekarang. Setidaknya itulah tanggapan banyak orang melihat kehidupan aktris yang kerap disapa Nikmir itu saat ini. Tak bisa dipungkiri, perubahan sikap dan pribadi Nikita Mirzani belakangan memang terlihat dengan nyata. Iya, di mana pada waktu-waktu sebelumnya, Niki tidak pernah sungkan untuk tampil berapi-api dan menyenggol siapapun yang menunjukkan rasa tidak suka dengannya. Namun kini, Nikita Mirzani terlihat lebih tenang dan menjalani hidup dengan aura yang lebih positif, sehingga ia tampak begitu enjoy dalam melangkah. Perubahan sikap dan kehidupan Nikita tentu saja mengagetkan banyak orang, tetapi karena perubahan itu pula banyak yang memujinya. Menariknya, perubahan yang kontras itu diyakini bermula semenjak ia memutuskan untuk keluar dari lingkaran pertemanan bersama sederet sahabatnya yang dulu. Lantas, bagaimana seorang psikolog menanggapi perubahan tersebut dalam kacamata psikologi? Serta apakah Nikita sendiri merasakan bahwa pembawaannya saat ini berubah drastis dengan tingkah lakunya yang terdahulu? Beda banget, sekarang netizen mau nyerang gue juga dari sisi mana juga dia bingung sendiri kan, orang gue nggak ngapa-ngapain. Setiap hari yang gue lakukan ya kerja, ngurus anak, itu aja. Gue pernah bermimpi gue pengen bikin film, udah tercapai. Gue cuma pengen ada di kehidupan yang baik dan benar aja sih, dikelilingin sama orang-orang yang cinta sama gue, bukan karena Nikita Mirzani, tapi memang ya mereka sayang sama gue ya karena mereka sayang gitu, bukan karena embel-embel Nikita Mirzani nih gitu, nggak mau. Dan kebetulan memang sekarang nggak tahu ya, satu persatu doa-doa gue tuh
Kan waktu gue di penjara kemarin di Serang kan, gue kan selalunya doanya tuh simple. Gue tuh nggak pernah punya doa yang ribet gitu. Jadi gue tuh doanya cuman Tuhan jauhkan aku dari orang-orang yang tidak baik gitu, dekatkan aku dengan orang yang baik gitu kan. Ya satu persatu sih udah diijabah sih sama Tuhan. Jadi ya gue pengen kayak gini aja terus gitu, karena memang kehidupan yang seperti ini, yang ada mayem, yang kayak gini yang gue mau gitu. Saya setuju sekali bahwa memang tujuannya adalah menunjukkan branding atau citra. Nah ini kan penting ya, bahwa masyarakat atau publik Indonesia perlu melihatnya sebagai sosok yang baru. Nah, tujuannya apa? Penerimaan. Dan dengan adanya penerimaan publik, dia kan punya reputasi yang lebih baik dan berbeda, berseberangan. Nah, reputasi ini banyak keuntungannya. Memang kalau kata orang zaman dulu, kalau pengen punya pergaulan yang bagus, ya bermainlah dengan orang-orang yang bagus juga gitu kan. Setidaknya yang bisa membawa kita jadi lebih baik, lebih meningkat gitu. Ya sekarang gue enjoy aja, gue bukan enjoy aja, terlalu enjoy dan terlalu happy dengan circle yang baru ini. Ternyata circle yang baru ini cukup membawa energi baik untuk diri gue sendiri. Gue juga suka, kan gue ini kan orangnya bawel ya, bawel dalam artian kayak gue tuh pengen bikin sesuatu ini ya, segala macam. Oh ya Nick, lo harusnya begini gini. Jadi dia juga ngasih gue masukan ya, oh iya juga ya gitu kan. Kalau yang dulu itu kan kayak aku pengen bikin ini gitu, ngapain lo buang-buang duit apa segala macam, nggak akan ada impactnya ini langsung kayak gitu, nggak support sistemnya tuh kurang gitu kan, nggak ada cara. Itu kan sering berjalannya waktu aja ya, namanya gue semakin bertambahnya umur kan, gue juga harus bisa memilah-milih mana orang yang harus gue temenin, mana yang enggak gitu aja sih ya. Orang juga nanti akan menilai dengan sendirinya kok, misalkan kayak oh ini kita yang dulu ternyata begini ya, oh yang sekarang begini ya karena memang dia sendiri, dia temannya baru segala macam gitu. Perilaku seperti ini bisa dia pertahankan, namun karakternya tetap sama seperti yang dulu gitu. Jadi intinya bagaimana dia menunjukkan perilakunya yang sekarang itu dalam proses kontrol, kendali. Nah, saya berharap kendali seperti ini terus ada pada dirinya. Kalau dipertahankan pengendalian diri seperti ini, ya dalam waktu lama bisa menjadi bagian dari karakternya. Itu yang diharapkan. Karakter itu bisa berubah dengan waktu yang cukup panjang dan usaha yang besar. Itu intinya. Jadi kalau dalam hitungan minggu, bulan, ya nggak rubah karakter namanya, tapi mengubah perilaku. Nah, namun kalau ini diubah dalam waktu yang cukup lama, hitungan tahun, perilaku itu berubah menjadi kebiasaan. Nah, dalam hitungan puluhan tahun, kebiasaan akan bisa menjadi bagian dari karakter. Nah, ini yang orang lihat, oh karakternya berubah. Nah, tapi itu butuh waktu gitu ya, kayak batu ditetesin air ya, hitungannya lama untuk menjadi perubahan karakter. Ya lebih dewasa, lebih fokus, lagi belajar untuk ikhlas, sabar gitu. Setahun 2 tahun kayaknya belajar ikhlas sabar tuh nggak cukup gitu ya. Terlepas dari apapun yang saat ini sedang berkecamuk dalam relung hati Nikita Mirzani, apapun hal yang ia perbuat seolah senantiasa menuai reaksi negatif yang tak bertepi. Ia mulai dari sindiran dan sentilan dari Tengku Zanzabella tentang apapun yang ia lakukan, hingga muncul seorang tiktokers bernama Yolo Ine yang hadir di depan mata warganet secara tiba-tiba. Menariknya, dalam beberapa unggahan media sosialnya, Yolo Ine telah maju dan membongkar tentang siapa sebenarnya sosok asli dari Rizky Irmansyah, serta menyingkap tabir dari konflik dugaan kekerasan yang dilakukannya. Padahal, hingga sampai saat ini belum diketahui secara pasti maksud dan tujuan dari aksi Yolo Ine. Terlebih, fakta-fakta yang ia beberkan belum dapat dikonfirmasi dengan konkret. Ini untuk Andy, Fairmont dulu ya. Jadi si Rizky ini datang ke Fairmont di lantai 22 itu bertiga. Itu kayaknya staffnya, yang satunya gemuk, yang satunya kurus. Saya juga gemuk. Nah, si Rizky ini duduknya itu misah ya. Jadi
dua asistennya itu, dua staffnya itu misah meja. Si Rizky ini sama temannya si Niki yang namanya Zack, atau kalau temen gue nyebutnya Pak Faraj. Karena si Zack ini di Fairmont itu dipanggilnya Pak Faraj. Nah, nggak lama, ini jedanya nggak lama ya. Niki datang sama 2 orang. Posisinya, gue nggak ngerti nih si Rizky emang nggak kuat minum atau apa. Dia mesennya gin tonic ya. Tapi dari dia datang pas sampai Niki datang itu kan jedanya nggak terlalu lama. Nah, dia udah tipsi. Si Rizky itu duduk di sofa panjang. Si Niki itu duduk di sofa yang single. Di depan mereka tuh ada kayak meja ya, meja bundar gitu. Jadi kalau dari segi tata letak furniture-nya aja itu kayaknya kalau dari tempatnya Niki itu nggak mungkin untuk mukul si Rizky, karena itu meja gede banget, Cong. Gak lama Niki duduk, dia lempar lah tuh gelas sama Rizky. Pas lempar gelas itu, Niki masih kayak yang belum ngelawan, cuma dia udah tegakin badan. Nah, Bapak Rizky yang terhormat itu langsung lah mengeluarkan kata-kata mutiara. Di situ pecah, melawan lah nih si Nikita. Tapi selain dipisahkan oleh meja gitu ya, terus dipisahin tuh kan sama temennya si Niki yang namanya Pak Faraj itu. Pokoknya ngata-ngata ini luar biasa lah. Terus jangan tanya lagi orang-orang yang sudah tidak ada lagi di sisiku, di sampingku, di hidupku. Kalau sudah mengalami peristiwa kekerasan dalam bentuk apapun, harus bertemu dengan profesional. Melakukan mental check up agar tahu apa yang dialami dan dampak apa yang sudah terjadi pada dirinya. Karena kalau ini dianggap nanti juga hilang misalnya ya, atau dianggap saya bisa menyelesaikan. Nah, khawatirnya beban itu tersimpan sebagai residu. Nah, residu ini yang kemudian nanti bisa menjadi trauma atau munculnya beberapa gangguan atau kondisi mental yang tidak diharapkan sebelumnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.